Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 10 farmasi. Semoga hari ini kalian diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pelajaran matematika dengan baik. Oke, pada pembelajaran Jumat kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus. Nah, apakah itu aturan sinus? Ya, yang pertama adalah aturan sinus. Aturan sinus digunakan jika diketahui dua sudut dan satu sisi, atau dua sisi dan satu sudut, bukan sudut yang diapit. Contoh, misalkan diketahui ada soal, diketahui dua sudut, misalkan sudut C dan sudut B. Kemudian dan satu sisi, misalkan ada satu sisi, misalkan sisi apa saja, misalkan sisi B. Kalian diminta untuk mencari besar atau panjang sisi A atau C. Maka kalian bisa menggunakan aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus saja. Kemudian jika diketahui dua sisi dan satu sudut, bukan sudut yang diapit. Contohnya, misalkan diketahui sudut C, diketahui sisi C dan sisi A, dan satu sudut yang bukan mengapit sisi ini. Yang mengapit sisi A dan sisi C adalah sudut B. Maka yang diketahui adalah misalkan sudut A. Kalian disuruh mencari besar sudut B atau sudut C. Biasanya seperti itu. Oke. Jadi nanti kalian tahu bedanya mana yang harus menggunakan aturan sinus, mana yang harus menggunakan aturan kosinus. Oke. Aturan sinus adalah hubungan sisi dan sudut pada segitiga sembarang ABC dengan sinus. Aturan sinus dinyatakan sebagai berikut. Adalah sisi A ini per sin A, sin sudut di depannya. Jadi depannya sudut A adalah sisi A. Maka A per sin A sama dengan B itu di depannya sudut B. Maka B per sin B. C ini per sin C. Maka pakainya ini. A per sin A, B per sin B sama dengan C per sin C. Ini mudah, mengingatnya mudah. Di sisi dan sudut yang ada di depannya. Oke, kita lanjut ke contoh soal biar lebih paham. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A adalah 30. Sudut A ini 30, ya. Sudut B 45 derajat. Dan panjang sisi B berarti di depannya sudut B sama dengan 12 cm. Tentukan panjang sisi A. Nah, yang ditanya panjang sisi A. Maka kita gunakan A per sin A sama dengan B per sin B. Ya. A per sin A. Kalau A berarti pakainya sin A, kalau B berarti sin B. Maka kita kali silang. B sin A per sin B. A-nya masih di sini, di kiri. A sama dengan B-nya berapa? 12 dikali sin 30
per sin B. Sin B berarti sin 45. Maka A sama dengan 12 dikali sin 30, nilainya berapa? Setengah ya. Setengah atau 0,5 boleh ditulis. Per setengah akar 2. Ini coret saja. Thread sama ini set. Nah, tinggal 12 per akar 2. 12 per akar 2. Maka biar dapat 6 akar 2 bagaimana caranya? Dikali dengan akar 2 per akar 2 dikali akar 2 adalah 12 tetap sini akar 2 sama dengan 6 akar 2. Oke. Ini contoh soal yang pertama ya. Nanti kalian kerjakan yang ini, nanti asal kemampuan coba kalian kerjakan. Contohnya nomor 1, diketahui sudut segitiga ABC dengan sudut A 60. Diketahui sudut A 60, sudut C 45, panjang sisi A 20. Tentukan panjang sisi C. Berarti sama kayak ini, berarti tinggal A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, nanti kalian hitung. Kemudian yang kedua, diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi LM. KLM LM 10, KM 4 akar 3, dan besar sudut K 60. Ini sudut K ini 60. Sudut K 60. Nah, tentukan cos L. Ini nanti yang agak beda. Nanti kamu cari dulu sin L. Sin L ya. Berarti kan kamu pakai KM per sin L dan LM per sin K. Kayak ini. Kayak yang ini tadi. Sama, nanti tinggal dikali silang. Nanti kalau sudah ketemu sin L sama dengan, misalkan ketemu berapa? 5 per 12 misalkan. 5 per 12, maka cos L berarti kamu cari cos L. Cos L nya berapa? Sin L berarti kan depan per miring. Cos L berarti seperti itu. Oke, nanti dicoba dulu. Lanjut. Aturan kosinus. Aturan kosinus yaitu hubungan sisi dan sudut pada segitiga sembarang ABC dengan kosinus. Aturan kosinus digunakan untuk menghitung besaran yang lain dalam segitiga jika diketahui ketiga sisi. Misalkan kalian diketahui sisi A, B, dan C. Nah, kalian disuruh mencari sudutnya, itu bisa. Atau diketahui dua sisi dan sudut yang diapit. Sudut yang diapit artinya kalau diketahui sisi C dan sisi A, maka yang diketahui itu sisi sudut B. Nah, oke. Kalau diketahui sisi B dan sisi A dan sudut C, nah itu, maka kalau diketahui seperti ini, itu yang dipakai adalah aturan kosinus ya.
Beda seperti aturan sinus tadi. Kalau aturan sinus itu sudutnya yang bukan diapit, yang bukan mengapit sisi tersebut. Terus rumus aturan kosinus adalah A pangkat 2 sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Kalau B kuadrat, ngapalkannya itu enak. Kalau di sini ditanya A kuadrat sama dengan berarti sini B, sini C, sini B, sini C, cosnya cos A sama seperti yang ditanya. Begitu. Kalau di sini B maka di sini yang lain AC, AC, cosnya baru B, gitu ya. Lanjut, contoh. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 7 cm, C sama dengan 5 cm dan besar sudut B sama dengan 60 derajat. Nah, kalau digambar seperti ini, sisi A ini kan A, depannya sudut A berarti ini sisi A, depannya sudut C berarti ini sisi C, besar sudut B yaitu 60 derajat. Maka kita bisa pakai rumus yang B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2AC dikali sin dikali cos B. Nah, seperti ini. 7 kuadrat plus 5 kuadrat dikurangi 2 kali 7 kali 5 cos 60. 49 ditambah 25 dikurangi 70 dikali setengah. Nah, 70 dikali setengah dikalikan dulu karena kali lebih didahulukan daripada kurang ya. Jadi ingat, jangan ditambah dulu terus dikurang, tapi dikali dulu ya. 70 dikali setengah adalah 35, maka 49 ditambah 25 dikurangi 35 sama dengan 39. Ini kan masih B pangkat 2 ya toh. Maka B di sini di akar. Nah, kalau B saja berarti 39-nya di akar. Berarti akar 39. Jadi panjangnya ini adalah akar 39. Oke. Lanjut. Nah, ini nanti dicoba. Tentukan panjang sisi B pada segitiga ABC. B, C. Sisi A 10. Sisi A 10. Sisi C 18. Sudut B adalah 120. Kalau ini tadi gambarnya ya harusnya kalau 120 seperti ini. Gambarnya gini. Gambarnya ini. Karena 120 itu tombol. Gambarnya yang ini. Gambarnya yang ini ya. C-nya di sini. Gitu. Ini 10-nya di sini. Oke. Maka kalian cari. Ingat 120 cos, nanti cos 120. Positif atau negatif. Nah, itu nanti kalian hitung. Sama pakai rumus yang seperti ini. Panjang sisi B kebetulan sama, tinggal masukkan aja angkanya. Yang nomor 2, tentukan nilai cos A dan sin B pada segitiga ABC jika panjang sisi A 25 A 25 B 12 C 20. Nah, kalian disuruh mencari cos A ini ya, cos A saja ya. Nanti rumusnya jadi kalau cos A
sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi B kuadrat per 2AC. Begitu. Karena ini pindah, ya. Pindah. Loh, ini cos A, berarti ini B, nih. Maaf, ini B, ini C, ini A. A kuadrat, ini BC. Ya. Oke. Nanti seperti ini karena pindah. Contohnya kalau yang ini itu nanti dipindah ke kiri dulu, jadi plus 2AC cos B, yang B kuadrat pindah ke kanan jadi min B kuadrat. Nah, gitu. Terus 2AC-nya ini dipindah ke bawah jadi bagi. Nah, jadi nanti yang nomor 2 pakainya seperti ini. Kemudian kalau sin B nanti kalian mencari cos B dulu. Mencari cos B dulu, ya. Oke. Demikian penjelasan untuk aturan sinus dan kosinus. Nanti kalian coba untuk latihan soalnya yang ini tadi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanya langsung lewat WA. Oke. Demikian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan di bulan puasa. Nanti masuk semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.